Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak pagi hari ini? Hari ini kita akan belajar materi mengenal kitab-kitab Allah. Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perintah beriman kepada kitab Allah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Kemudian, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para rasul dan para nabi untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab suci tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai penguasa Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Selanjutnya, kitab suci Al-Quran. Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyendiri di Gua Hiro, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul utusan Allah. Pada saat itu beliau berusia genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam
kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, ia diturunkan untuk seluruh umat manusia bagi semesta alam atau disebut juga dengan rahmatan lil alamin. Ya, demikian materi pada mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.